A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan terkhususnya kepada seluruh ananda siswa-siswi SMA IT Nurul Ilmi Jambi. Mengawali pertemuan kita yang kesekian kalinya, mari sama-sama kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat sehat dan yang terpenting yaitu nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam senantiasa pula kita kirimkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan kembali melanjutkan materi tahsin kita sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita mengawali daripada penguatan bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya, baik itu membaca maupun menghafal Al-Quran. Kemudian di pertemuan kedua kita juga telah belajar bersama untuk memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Nah, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas lebih detail lagi terkait tahsinul Quran. Kita akan membahas satu persatu huruf-huruf hijaiyah, ya. Kita akan mempelajari makharijul huruf, ya, bagaimana cara pengucapannya dan sifat-sifat yang melekat pada huruf tersebut. Baiklah, langsung saja kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, makharijul huruf yaitu berarti tempat-tempat keluarnya huruf. Jadi pada huruf hijaiyah itu mempunyai tempat-tempat keluarnya, ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas makhraj yang keluar pada tenggorokan yang sering disebut dengan al-halq, ya. Kemudian juga akan lanjut ke makhraj pada bagian al-lisan, yaitu pada bagian bibir, bagian lidah kita, ya. Baik, sekarang kita masuk pelajarannya. Yang pertama al-halq. Al-halq atau tenggorokan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama aqsal halq, ya. Aqsal halq itu adalah bagian dari bawah tenggorokan, letaknya di sini pada bagian bawah tenggorokan, aqsal halq. Kemudian naik sedikit pada tengah tenggorokan yaitu wasatil halq, yaitu tengah tenggorokan. Dan pada bagian ketiga pada tenggorokan, jadi ada 3 bagian, bawah, tengah, atas. Pada bagian atas disebut juga dengan adnal halq, ya. Kita mulai dari aqsal halq, tenggorokan pada bagian bawah, ya. Pada tenggorokan bagian bawah ini ada 2 huruf. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, ya. Ada hamzah dan huruf ha. Kita masuk pada huruf hamzah. Huruf hamzah mempunyai
beberapa sifat yang melekat pada huruf tersebut. Ada karakteristik pada huruf hamzah tersebut, ya. Yaitu yang pertama, dia harus jahar. Apa itu jahar? Jelas pengucapannya, tidak samar-samar. Makanya ketika kita mengucapkan huruf a harus jelas, tidak boleh jadi itu tidak, harus jelas, jahar. Kemudian syiddah. Syiddah itu mempunyai arti ditahan, ya, ditahan hurufnya, dan juga mempunyai sifat yang paling sangat menempel, yaitu tarqiq, sebagaimana yang telah kita pelajari pada tahsin surah Al-Fatihah. Kita ketahui a itu tarqiq, yaitu mempunyai sifat tipis, tidak boleh tebal, ya. Jadi jangan mengucapkan huruf a dengan membaca dengan o, itu tidak tepat. Yang tepat a, ya. Oke, jadi ingat ya, huruf a itu mempunyai 3 sifat diantaranya, yaitu yang pertama tadi jahar, jelas, kemudian syiddah, dia tertahan, kemudian ada juga tarqiq. Nah, ini yang paling menempel, yaitu tipis dia. Sekarang Ustaz akan simulasikan dengan cara latihan sebagai berikut. Mohon diperhatikan. Ustaz akan mencontohkan, kemudian antum bisa nanti mencontohkannya kembali. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Ustaz ulang sekali lagi ya, biar kita semua bisa hafalkan latihannya. A, I, U, Ba. Nah, di sini ada syiddah, tertahan dia. Ba, berhenti benar, total berhentinya. Ba, ya. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Nah, nanti Ananda bisa mempraktekkan ulang kembali cara latihan pengucapan huruf A, ya. Jadi ingat, huruf A tipis, tidak boleh tebal. Jangan O, A, terbuka mulutnya, A. Itu untuk hamzah, makhraj pada bagian aqsal halq, tenggorokan bagian bawah. Kemudian makhraj yang sama atau tepat yang sama pada aqsal halq atau tenggorokan bagian bawah, yaitu huruf ha. Ya. Kita langsung saja contohkan prakteknya. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Ustaz ulang sekali lagi. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muhni, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Nah, pada huruf H ini mempunyai sifat al-hamas. Al-hamas yang berarti udara mengalir. Jadi ketika kita mengucapkan huruf H, ada udara yang mengalir, udara yang terlepas. Ya, ha, hi, hu, bah, itu artinya ada udara yang mengalir. Ya, kemudian rikhwah, suaranya juga ikut mengalir. Ya, ha, hi, hu, bah. Jadi pada huruf H ini mempunyai sifat al-hamas, udara yang mengalir, dan rikhwah. Rikhwah itu suaranya juga ikut mengalir. Baik, sekarang kita masuk bagian kedua pada bagian tenggorokan, yaitu wasatil halq, yaitu bagian tengah tenggorokan. Yaitu ada 2, yaitu huruf A dan huruf H. Oke, huruf A. Sekarang kita coba praktekkan cara latihan mengucapkan huruf Ain.
A'i uba' an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani'a. Kita ulang sekali lagi. A'i'u ba'u an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani'a. Nah, di sini huruf ain sebagaimana yang Ustadz sampaikan pada materi tahsin surah Al-Fatihah, huruf ain ini mempunyai sifat tawassut. Apa itu tawassut? Yaitu sedikit mengalir, baina syiddah wa rikhwa kalau dalam ilmu tajwidnya, ya, antara syiddah dan rikhwa. Maksudnya ada sedikit aliran pada huruf ain tersebut. Dia tidak mati total, ya. Jangan sampai mengucapkan seperti contoh di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, itu tidak tepat. Yang tepat iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, ya. Jadi ada aliran. A'i'u Oke. Jadi sifat yang melekat pada huruf ain ini yaitu sifat tawassut, yaitu sedikit mengalir. Lanjut, makhraj yang sama pada huruf ain yaitu huruf ha, ya, tempat keluarnya sama, ya, namun mempunyai sifat yang berbeda. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Walaupun huruf tersebut mempunyai atau keluar pada posisi yang sama, tetapi sifat yang melekat pada setiap huruf itu berbeda, ya. Jadi walaupun dia bersama letak posisi hurufnya keluarnya pada tengah tenggorokan, tapi sifatnya berbeda. Kita masuk pada huruf ha. Nah, di sini huruf ha. Ha pada tengah tenggorokan itu mempunyai sifat al-hamas, ya, sama pada ha pada bagian bawah tenggorokan tadi. Ha, ya, tipis dia. Ha. Kita praktekkan cara latihannya. Ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahihan haniha. Ustaz ulang sekali lagi. Hahihu bah, ya, ada hamas di sana, udara yang mengalir. Hahihu bah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Baik, selanjutnya masuk kepada bagian ketiga pada bagian tenggorokan yaitu adnal halqa. Adnal halqa yaitu tenggorokan bagian atas. Di sini ada dua huruf juga, yaitu huruf ghain dan sama kha, ya. Sekarang kita coba praktekkan latihan pada huruf kha terlebih dahulu, ya. Perhatikan. Kha khi khu bah khu khan khani khakhna minal mukhni ma khi khan khani kha. Sekali lagi. Kha khi khu bah khu khan khani khakhna minal mukhni makhikhan khanikha. Nah, pada huruf kha di sini ada beberapa sifat. Yang pertama al-hamas, dia tetap ada udara yang mengalir. Bah, kemudian rikhwa, suaranya pun mengalir. Dan isti'la. Isti'la yaitu
suara ditekan ke atas, ya. Jadi agak terangkat sedikit hurufnya karena posisinya berada di atas. Jadi agak sedikit menekan ke atas. Kha, 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 khi, khu, bakh, ya. Kemudian, ya, satu lagi, pada sifat huruf kha ini karena dia berada posisinya di atas, jadi dia ada sifatnya tafkhim di sana. Tafkhim itu artinya tebal. Jadi huruf kha ini punya sifatnya tebal. Kha, kha, ya. Tapi ingat, ketika mengucapkan huruf kha, kalau dia bukan dhamma jangan dimonyongkan, jangan khu, khu. Nah, itu tidak tepat. Nah, seperti biasa aja posisinya mulutnya kha, kha. Baik, berikutnya huruf gha. Kita praktekkan terlebih dahulu. Gha, ghi, gu, bagh. Gu, ghan, ghani, ghadh. Na, minal, mughni, maghi, ghan, ghani, gha. Sekali lagi. Gha, ghi, gu, bagh. Ghan, ghani, ghadh. Na, minal, mughni, minal, mughni, maghi, ghan, ghani, gha. Nah, di sini pada huruf ghain yaitu mempunyai sifat yang pertama isti'la, sama dia karena berada pada posisi tenggorokan atas, ya, suara ditekan ke atas. Kemudian ada tafkhim juga, dia tebal juga dan suaranya mengalir, rikhwa, ya. Gha, gha, ghairil maghdu, maghdu, suaranya yang mengalir, ya, bukan udaranya, bukan maghdu, tidak. Jadi suaranya yang dialirkan. Ghairil maghdu, ya, suara yang mengalir, bukan udara, karena tidak ada sifat hamas di sini. Baik, kita review kembali ulang, kita coba. Jadi ada 6 huruf yang berada pada makhraj al-halq, ya. Ada 6 huruf yang berada pada tenggorokan yang dibagi menjadi 3 titik, ya, bagian bawah, tengah dengan atas. Bagian bawah ada huruf a, hamzah dengan ha, kemudian tengah tenggorokan ada ha, kemudian ada ain, dan bagian atas ada huruf ghain dan kha. Sekarang kita masuk pada makhraj yang kedua, yaitu pada makhraj al-lisan. Makhraj al-lisan ini nantinya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu aqsal lisan, yaitu pangkal lidah, kemudian wasatul lisan, tengah lidah, kemudian hafatul lisan, itu pada bagian tepi lidah, dan terakhir pada bagian adnal lisan, yaitu ujung lidah. Nah, insyaallah kita akan pada sesi hari ini kita akan mempelajari pada 2 bagian saja terlebih dahulu, yaitu pada bagian aqsal lisan, yaitu pada bagian pangkal lidah, dan wasatul lisan, yaitu tengah lidah, ya. Kita masuk pada bagian aqsal lisan, yaitu pangkal lidah atau pangkal lidah atas, karena dia akan dibagi menjadi 2 nanti. Ada pangkal lidah atas dengan pangkal lidah bagian bawah. Pada pangkal bagian lidah, ya, pangkal lidah berarti di dalam sini, bukan yang ini. Kalau ini ujung, tetapi kalau yang di dalam itu pangkalnya, ya, pangkal lidah. Pangkal lidah yaitu ada pangkal lidah bagian atas ada huruf qaf. Huruf qaf. Sekarang kita coba latihan bagaimana cara mengucapkan huruf qaf. Ustaz praktekkan. Qaqi qubaq qa. Qu qan qani qaq na minal muqni. Minal muqni maqiqan qaniqa. Sekali lagi. Qaqiqu baq. Quqan qaniqaq
khalaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Nah, pada sifat huruf qaf ya, di situ yang pertama yang diperhatikan adalah isti'la karena dia berada pada posisi bagian atas ya. Kemudian tafkhim, dia juga tebal. Kemudian juga sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya qaf ini ya memantul ya, atau qalqala, qa baqa ya. Ingat, jangan mengucap huruf qaf ketika dia baris fathah dengan memonyongkan qo, tidak, tapi posisi atau pada bagian bibir kita pada posisi keadaan normal, to ya. Jangan dimajukan bibir kita qo. Kenapa? Karena sebagaimana yang telah Ustaz sampaikan, kalau huruf itu keluarnya pada bagian lidah, ya urusannya pada lidah. Jadi bibir tidak ikut. Ya, karena bibir makhrajnya cuma ada fa, ba, wa, ma, itu. Berarti selebihnya masuk kepada bagian lidah. Jadi yang digerakkan lidah kita, bukan bibir kita yang ikut. Baik. Sekarang masih pada posisi pangkal lidah ya, aqsal lisan. Yang kedua yaitu huruf kaf ya, pangkal lidah bagian bawah. Ustaz praktekkan cara latihannya. Kaki kubak, kukan kanikak na minal mukni makikan kanika. Sekali lagi. Kaki kubak, kukan kanikak na minal mukni makikan kanika. Nah, perhatikan pada huruf kaf ya, sifat yang melekat pada huruf kaf di sini yaitu ada sifat al-hamas ya, ak ya, ada udara yang mengalir di situ. Ya, jadi pada huruf kaf ketika dia sukun, kita harus mengalirkan udara pada huruf tersebut ya. Ak itu untuk pangkal lidah bagian atas maupun bagian bawah. Ada dua huruf ya. Yang pertama huruf qaf, kemudian huruf kaf. Sekarang kita masuk pada bagian wasatil lisan, yaitu lidah bagian tengah. Ada berapa hurufnya? Ada 3. Yang pertama ada huruf jim, kemudian ada huruf iya, dan ada huruf shin ya, atau disingkat dengan jaish, jim, ya, shin. Itu berada pada posisi lidah kita bagian tengah. Ini lidah kita. Misal kita anggap ini bagian lidah kita, kalau pangkal di sini, kalau tengah pada bagian sini, ya, tepi di sini, nah ujung lidah kita yang ini. Jadi tengah pada bagian tengah di sini, ya. Ada huruf jim, ya, sama shin. Baik, sekarang kita praktekkan cara latihan mengucapkan huruf jim. Perhatikan, jaji jubaj, jujan jani jajna, minal mujni, maji jani ja. Sekali lagi, jaji jubaj, jujan jani jajna, minal mujni, maji jani ja. Nah, di sini huruf jim sama-sama juga, sama seperti huruf qaf, dia dipantulkan. Aj,
aj, baj, ya. Tetapi jangan sampai berlebihan. Misalnya aj sampai ada suara yang berbeda di sana, terlalu berlebih. Aj minal mujni, tidak. Seperti biasa mantulnya. Aj, ya. Jaji jubaj, jani jajna minal mujni maji jani ja. Itu untuk huruf jim. Berikutnya huruf shin. Nah, sekarang kita praktekkan terlebih dahulu. Perhatikan. Syashi shubash, shani shashna minal mushni mashi shani sha. Ustaz ulang sekali lagi. Syashi shubash, shani shashna minal mushni mashi shani sha. Huruf shin atau sifat yang melekat pada huruf shin yaitu adalah tafashi, yaitu ada udara yang menyebar kuat di sana. Udara tafashi dia kuat, udara yang menyebar, kemudian hamas juga masih ada di sana karena ada aliran udara, ya. Jadi ketika mengucapkan huruf shin, udara menyebar dengan kuat. Ash minasyaitani, ya. Ashhadu. Nah, jadi udaranya menyebar lebih banyak. Itu untuk huruf shin. Kemudian terakhir yaitu huruf ya pada bagian tengah lidah, ya. Kita praktekkan. Ya yubai, yu yayyani yayna minal muni mayyaniya. Nah, di sini kenapa Ustadz mengubahnya minal muni bukan minal muini, ya, yang seharusnya minal muini menjadi minal muni, ya, karena dalam bahasa Arab ketika ada dhamma bertemu dengan ya itu berat pengucapannya, muini. Jadi agar dia ringan dirubahlah menjadi waw agar bisa menyamakan dengan huruf baris sebelumnya itu dhamma, muni, ya. Kalau muini itu berat, ya. Jadi dia biar lebih sama pengucapannya. Kita ulang sekali lagi. Ya yubai, yu yayyani yayna minal muni mayyaniya. Nah, itulah 3 huruf yang berada pada makhraj makhraj lisan bagian tengah, wasatil lisan. Ada jim, ya dengan shin, ya. Jadi kita coba kembali lagi, kita review kembali lagi agar kita bisa ingat sama-sama. Yang pertama sudah kita pelajari yaitu pada bagian tenggorokan ada 6 huruf, ya. Tenggorokan bagian tengah, ada tenggorokan bagian bawah ada huruf hamzah dengan ha. Kemudian bagian tengah tenggorokan ada ha sama ain. Kemudian adnal halq, tenggorokan bagian atas ada huruf ghain sama huruf kha. Kemudian masuk pada bagian al-lisan ada aqsal lisan, pangkal lisan, yaitu huruf qaf dengan kaf, dan pada bagian wasatul lisan ada huruf jim, ya dengan shin. Baiklah anak-anak saya semua, pada sesi kali ini, ya,
kita cukupkan terlebih dahulu. Insyaallah untuk sisanya kita akan selesaikan pada pertemuan berikutnya, ya. Karena untuk makharijul huruf ini cukup banyak penjelasannya. Jadi Ustaz hanya membaginya pada 2 sesi saja. Jadi agar kita bisa lebih fokus untuk mengingat huruf-huruf yang telah kita pelajari, ya. Sehingga setelah kita hafalkan, setelah kita ketahui bersama, kita bisa mempraktekkannya pada bacaan maupun hafalannya. Itu saja dari Ustadz. Sekali lagi, sebelum Ustadz tutup, Ustadz kembali lagi mengingatkan kepada Ananda semua, bagi Ananda yang belum menyelesaikan materi atau video sebelumnya, mohon bisa ditonton terlebih dahulu agar bisa mengikuti pada materi-materi yang akan berlanjut berikutnya, ya. Dan sebelum kita akhiri video ini atau kita akhiri sesi pertemuan hari ini, silakan untuk evaluasi kita, Ustadz meminta kepada Ananda untuk kembali mengulangi materi yang telah Ustadz berikan. Ananda cukup memberikan rekaman video, yaitu berupa praktik cara latihan membaca yang seperti Ustadz contohkan tadi. Berarti hari ini kita belajar dari huruf, dari makhraj pada bagian tenggorokan dengan bagian lidah, ya. Bagian tenggorokan ada 6 huruf tadi, kemudian bagian lidah ada 2 bagian, yaitu pangkal dengan bagian tengah. Jadi silakan Ananda nanti merekam videonya dari huruf A sampai huruf Ya yang telah kita pelajari, ya. Ada huruf A kalau bagian tenggorokan, kemudian H. Jadi contohnya misalnya Ananda merekam huruf A, langsung Ananda praktekkan. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu'ni, Minal, Mu'ni, Ma'i, An, Ani, A, dan seterusnya sampai huruf Ya. Setelah itu silakan kirimkan rekaman video tersebut kepada Ustadz. Untuk yang putri bisa kepada Ustazah Muryani atau Bu Muryani. Baiklah, itu saja dari Ustadz. Terima kasih banyak yang telah berpartisipasi, yang telah semangat untuk mengikuti materi kita sampai detik ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan balasan dengan sebaik-baik balasan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.